Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nowikasari dengan NIM 202121113 dari kelas R6C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Saya akan langsung saja ke bagian materi. Yang pertama itu faktor penyebab konflik. Untuk faktornya itu ada 4. Yang pertama ada pemerintah Republik Demokratik Timur Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia Timur Leste, di mana menurut warga Timur Tengah Utara jalan tersebut telah melintasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sepanjang 500 meter dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 meter. Untuk faktor kedua itu masalah pelik yang sering muncul, yakni masalah perbatasan. Ada beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia Timur Leste yang masih belum disepakati dan masih menjadi klaim antara dua negara tersebut. Selanjutnya faktor ketiga disebabkan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam, di mana antara kedua warga negara, yakni warga desa Haumeni Ana dan warga Pasabe. Faktor keempat itu pembangunan kantor pelayanan bea cukai, imigrasi, dan karantina atau CIK Timur Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati perbatasan. Untuk kronologi konflik kasusnya itu jadi pada tanggal 31 Juli 2012 warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT atau Nusa Tenggara Timur ini terlibat bentrok dengan warga Pasabe, distrik Oecusi, Timur Leste. Bentrokan ini itu dipicu oleh pembangunan kantor pelayanan bea cukai, imigrasi, dan karantina atau CIK Timur Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 meter. Untuk pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Melu Indonesia dengan warga Leol Batan Timur Leste. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena melibatkan anggota polisi perbatasan Timur Leste atau Cipol yang turut dalam aksi saling lempar batu dan kayu tersebut. Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di perbatasan Indonesia Timur Leste. 1 tahun sebelumnya itu terjadi konflik juga terjadi di perbatasan Timur Tengah Utara, Cecusi pada 2021 silam. Warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT terlihat bentrok dengan warga Pasabe, distrik Oecusi, Timur Leste. Adapun upaya penyelesaiannya itu upaya penyelesaian sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste bisa melibatkan beberapa langkah seperti pada penyelesaian untuk konflik yang terjadi tahun 2012, aparat Tentara Nasional Indonesia berhasil menghentikan pembangunan kantor KIC yang dilakukan oleh pihak Timur Leste. Nah, dalam upaya penyelesaian Indonesia melakukan diplomasi dalam rangka menyelesaikan delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati berdasarkan Perjanjian Perbatasan Darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 90% dari panjang total garis batas. Mediasi oleh pihak ketiga yang netral atau organisasi internasional seperti PBB atau ASEAN, kemudian penyelesaian melalui arbitras internasional di mana para pihak menyepakati sebuah lembaga panel yang akan membuat keputusan yang mengikat. Pengadilan internasional apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi atau arbitrase dalam konteks Indonesia dan Timur Leste. Untuk kesimpulannya itu dari penjelasan yang saya berikan, yaitu dari penyelesaian kasus perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste tergantung pada pendekatan yang diambil dan hasil dari upaya-upaya tersebut. Namun, secara umum kesepakatan bilateral yang menguntungkan kedua belah pihak dan mendorong kerjasama lebih lanjut di berbagai bidang. Penetapan batas yang jelas dan mengikat untuk mencegah sengketa masa depan. Selain itu, penguatan hubungan antara kedua negara dan memperkuat stabilitas di wilayah. Penguatan hubungan antara kedua negara
memperkuat stabilitas di wilayah tersebut. Di sisi lain, hal lain juga membuka peluang untuk kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas antara Indonesia dan Timur Leste, membangun kepercayaan antara kedua negara dan memperkuat integrasi regional di Asia Tenggara. Kesimpulan ini akan menjadi landasan untuk membangun hubungan yang stabil dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Timur Leste di masa depan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saja bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.